Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, jadi sudah hampir sebulan ya gue nunggu update kasusnya Hotto. Dan sekarang Guntur LDP sudah menyiapkan bukti dan tes ulang produknya. Uji lab ya. Buat yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa langsung nonton aja. Linknya ada di deskripsi atau di komen yang gue pin. Intinya adalah seorang TikToker food teknologis bernama Dennis Guido itu mengetes kandungan makanan sehat, termasuk salah satunya adalah Hotto ya. Dan terbukti Hotto ini tidak sesuai kandungannya dengan yang tertera di kemasan. Gula di kemasan tuh tertulis cuma 4 gram, serat 7 gram. Pas diuji gulanya ternyata 8,3 gram dan seratnya cuma 2 gram. Jadi bedanya itu 2 kali lipat ya. Dan bahkan untuk serat itu bedanya sampai 3,5 kali lipat. Jadi jauh banget antara uji lab dengan yang tertera di kemasan. Apalagi Hotto ini kan di iklannya ditulis adalah solusi alami yang bisa mengatasi dan mencegah berbagai macam penyakit mematikan seperti GERD, kolesterol, diabetes, dan obesitas. Nah, mulai muncul nih keraguan dari netizen. Gimana mungkin gula 8,3 gram dan dianjurkan minum sehari 4 kali. Jadi totalnya tuh 33 gram gula ya. Bisa mengatasi dan mencegah diabetes. Gula sebanyak itu kan belum termasuk nasi, buah, susu yang mungkin tidak sadar dikonsumsi setiap hari. Sedangkan menurut ADA alias American Diabetes Association, untuk orang normal pun konsumsi gula itu maksimal untuk pria 36 gram per hari dan untuk wanita 25 gram per hari. Dan untuk penderita diabetes, ADA menyarankan untuk menghindari minuman yang dibuat dengan tambahan gula. Karena itulah beberapa netizen mengatakan Hotto ini overklaim. Karena sebenarnya minuman dengan gula setinggi ini tidak cocok ya untuk penderita diabetes. Berbahaya. Setelah kasus itu Guntur klarifikasi dan klarifikasinya ini mendapatkan kritikan dari sebagian netizen karena dianggap defend dan membela diri dengan mengatakan ada yang berusaha menjatuhkan Hotto dan memanfaatkan situasi. Dalam artian menuduh ada kompetitor yang menggunakan cara tidak sehat ya dalam bersaing. Setelah itu Guntur meminta pembelaan dan testimoni positif dari followernya. Jika tidak ada yang positif maka Guntur akan menutup Hotto. Apalagi saat itu Guntur sama sekali belum memiliki hasil uji lab, berbeda dengan Dennis Guido yang menggunakan data. Nah sekarang itu Guntur sudah punya hasil uji labnya. Berikut adalah video saat Guntur menunjukkan hasil uji labnya ya. Halo semuanya, pertama-tama di sini aku mau minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas informasi yang simpang siur mengenai keterangan pada kemasan produk Hotto. Aku juga mau berterima kasih yang banyak atas kesabaran teman-teman yang masih menunggu sampai sekarang. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan teman-teman terhadap Hotto. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan teman-teman dengan menjaga kualitas dan manfaat produk Hotto sebagai pendukung healthy lifestyle. Berikut beberapa kesimpulan yang bisa aku berikan setelah menjalani sekian tes lab dan riset ulang Hotto. Sebagai produk konsumsi berserat tinggi, selama ini telah memenuhi standar dari BPOM dan telah terakreditasi oleh laboratorium yang diverifikasi oleh KAN. Berdasarkan hasil tes lab ulang dari beberapa lab, kita melihat memang adanya variasi hasil yang berbeda-beda. Menurut lab sendiri, ini merupakan fenomena yang wajar pada bahan pangan alami. Dipengaruhi oleh metodologi uji yang berbeda-beda, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi penyimpanan dan lingkungan. Karena itu, dalam komitmen kita terhadap konsistensi dan transparansi, kita akan dipackaging dengan menetapkan nilai gula maksimal 7 gram dan serat 6 gram pada kemasan, sebagai bagian dari proses penjaminan kualitas yang berkelanjutan. Sebagai produk lifestyle, Hotto didesain untuk mendukung pola hidup sehat dengan cara yang praktis melalui peningkatan asupan serat harian. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan teman-teman terhadap Hotto sebagai pendamping hidup sehat. Jadi intinya adalah Guntur sudah menetapkan kandungan gula dan serat yang baru pada Hotto, yaitu gula 7 gram dan serat 6 gram. Yang artinya berbeda jauh dengan klaim awal yaitu gula 4 gram dan serat 7 gram. Yang gue agak heran adalah gula 7 gram. Oke lah, gak beda jauh ya sama tesnya Naktekpang. Dennis Guido yang waktu dites itu mencapai 8,3 gram. Kalau hasil ujinya beda-beda tipis, misalnya 6,5, 7 gitu ya, itu sih masih wajar. Tapi kalau bedanya dari 4 ke 8 atau bahkan ke 7 aja, itu kan sudah hampir 100% ya bedanya. 2 kali lipat gitu, dan itu udah gak wajar dari standar kualitasnya gitu. Tapi seratnya yang dites Dennis itu cuma 2 gram loh. Dan sekarang tiba-tiba jadi 6 gram, mendekati kemasan awal yang seratnya 7 gram. Kenapa hasilnya bisa beda? Oke, nanti kita bahas ya soal serat. Sekarang tuh gue mau bahas soal gulanya dulu. Dari hasil pengetesan berarti terbukti kalau kandungan gula Hotto itu lebih tinggi jauh dari kemasan sebelumnya. Hampir 2 kali lipat ya. Ya iyalah, ditulis 4 gram, pas dites uji lab oleh Dennis Guido jadi 8 gram. Pas dites sendiri oleh ownernya ternyata 7 gram.
Dari sini terbukti gulanya memang tinggi. Gulanya itu kisaran 7-8 gram dan kalau diminum sehari 4 kali ya nggak mungkin bisa mengatasi dan mencegah diabetes. Ada kekhawatiran juga kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula, takutnya terkena diabetes. Dan buat penderita diabetes dikhawatirkan bisa semakin parah gitu dengan mengkonsumsi gula setinggi ini ya. Menurut gue sih klaim mengatasi dan mencegah diabetes ini harus dikaji ulang. Kalau hasil uji tes labnya sudah terbukti kandungan gula 7-8 gram. Soal hasil uji lab serat yang jauh berbeda antara Naktekpang dan Guntur LDP, termasuk kandungan kemasan awal dari Hotto, well mungkin bisa dijawab oleh Dr. Tirta yang memang lebih kredibel ya membahas soal ini. Jadi dalam gold standar ya makanan atau industri makanan, itu ada yang namanya quality control. Sehingga di dalam sebuah pencetakan F&B itu kan ada namanya batch. Setiap kode produksi itu juga diambil sampel secara acak untuk dicek kesesuaian labnya. Karena namanya mesin yang membagi-bagi takaran tersebut bisa jadi salah. Kalau misal terlalu salah, terlalu bias, maka perlu ada yang namanya kalibrasi. Ini kontennya menghancurkan, ini pasti pesanan kompetitor. Loh, bukan. Yang dilakuin Mas Dennis itu adalah cross-seksional. Diambil saat itu juga. Kalau ternyata hasil produkmu ada satu yang tidak sesuai, artinya yang harus kamu tegur adalah kepala produksimu. Bukan malah yang konten gitu loh. Dia sudah sensor resikomu. Contoh nih, angka kebutuhan gizi di dalam tabelmu tuh segini. Ternyata ada orang yang ngecek nggak sesuai. Berarti batch itu harus ditarik lah. Ditarik dan minta maaf. That's it. Itu PR yang bagus. BPOM memerintahkan penarikan, tarik ulang batch itu. Terus restock ulang. Betul. Jadi kalau kamu mendapatkan konten seperti ini, PR yang bagus adalah kamu harus menarik batch terkait, kan ada kode produksinya di awal, dan kamu meminta maaf untuk meningkatkan trust. Tapi kalau kamu suzon, wah ini pesanan kompetitor, itu yang terjadi adalah menjadi backlash, gak bagus, karena kamu terkesan defend, kamu nuduh labnya lab pesanan. Nah, salah satu yang dibahas Dr. Tirta adalah mengenai kalibrasi mesin produksi. Kalau tidak sesuai standar kualitas, maka hasil setiap kemasan itu bisa beda-beda kandungannya. Dan yang harus disalahkan adalah kepala produksinya, kata Dr. Tirta. Dan setiap brand itu harusnya ada akreditasi dan sertifikasinya ya, yang sesuai dengan standar uji kelayakan. Jadi tidak seharusnya hasil tesnya itu bisa beda-beda. Dan sepertinya ini adalah alasan kenapa kandungan Hotto berbeda-beda saat dites sampai 3 kali. Karena Dr. Tirta waktu skripsi pernah meneliti satu merek kopi dan semua kandungannya sama semua. Itu bukti kalau pabriknya kredibel dan sesuai akreditasi dan standar uji kelayakan. Dr. Tirta sendiri mengatakan jika kandungan tidak sesuai, seharusnya batch tersebut ditarik dan minta maaf, bukannya defend dan menyalahkan kompetitor atau hasil tes anak teknologi pangan. Justru dengan menarik dan meminta maaf akan mendapatkan respect dan meningkatkan rasa percaya alias trust dari konsumen. Itulah yang salah waktu klarifikasi Guntur di awal, harusnya waktu klarifikasi nggak perlu bawa-bawa persaingan kompetitor. Tinggal buktikan saja uji labnya apakah Naktekpang itu sesuai atau tidak. Dan ternyata setelah dites ulang kandungan gulanya sama kan, dan memang tulisan gula 4 gram di kemasan Hotto itu tidak sesuai dengan isi kemasan yang ternyata gulanya mencapai 7-8 gram. Dr. Tirta kembali mengedukasi kalau yang paling baik adalah makanan beneran alias real food. Jika memang sangat sibuk dan tidak sempat ke pasar, Dr. Tirta juga menjelaskan sebaiknya menghindari brand yang overclaim dan pilihlah yang sudah kredibel. Dr. Tirta juga memberikan saran kepada kita para konsumen tuh harus kritis ya. Jangan terfokus pada testimoni, tapi juga harus ada science base-nya katanya. maka pilihlah makanan kemasan yang memang sudah kredibel. Hindari brand yang overclaim. Karena sebaik-baiknya brand minuman makanan kemasan, ya paling bagus adalah makanan beneran, makanan utuh. Full grain food namanya. Nomor 3 adalah usahakan kritis. Cek dulu apakah dia terkenal karena testimoni atau memang sudah ada science base-nya. Dan yang nomor 4 ya pilih brand yang kredibel. Jadi masih banyak makanan-makanan kemasan yang sesuai dan mematuhi aturan. Karena memang ada akreditasinya, ada sertifikasinya dan dicek. Nah, gimana menurut pendapat kalian soal ini? Intinya sih dalam memilih makanan dan minuman kemasan kalian harus lebih berhati-hati juga. Kejadian ini membuat kita lebih aware dan kritis juga ya soal kesehatan. Segitu dulu dari gua. Komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.